Di jantung Pulau Kalimantan, ada hutan yang tak tercatat di peta manapun. Orang-orang desa menyebutnya rimba sunyi, tempat di mana waktu seolah berhenti dan bayangan bisa berbicara. Tak ada yang berani masuk setelah matahari tenggelam, karena konon suara yang memanggil namamu dari balik pepohonan bukanlah manusia. Malam di sana hidup, bernapas, dan mengingat setiap langkah yang pernah mengusiknya. Malam ini, 4 orang nekat menembus hutan itu. Mereka mencari jawaban, tapi yang mereka temukan adalah sesuatu yang seharusnya tetap terkubur di dalam kegelapan. Malam jatuh dengan cepat di pedalaman Kalimantan. Kabut tipis mulai merayap dari sungai, menyelimuti pepohonan raksasa yang menjulang seperti tiang-tiang purba. Di tengah keheningan itu, rombongan kecil berisi 4 orang berdiri di tepi hutan, bersiap untuk menembus gelapnya rimba yang menyimpan rahasia tak terhitung. Mereka adalah Raka, seorang peneliti muda, Seno, teman lamanya yang hobi mendaki, Maya, jurnalis yang selalu haus cerita, dan Pak Arif, pemandu lokal yang sudah bertahun-tahun hidup berdampingan dengan hutan. "Sekali kita masuk," kata Pak Arif lirih, "kalian harus ingat, jangan pisah, jangan ambil apapun, dan jangan pernah menjawab jika mendengar ada yang memanggil nama kalian." Ketiganya saling berpandangan. Entah kenapa, peringatan itu terasa lebih seperti kutukan daripada nasihat. Langkah pertama memasuki hutan disambut oleh suara malam yang asing. Suara serangga, burung hantu, dan deru angin bercampur menjadi orkestrasi yang membuat bulu kuduk berdiri. Pohon-pohon besar dengan akar melilit seakan menutup jalan. Semakin dalam mereka masuk, semakin terasa hutan itu seperti dunia lain. "Indah, tapi menyeramkan," bisik Maya sambil merekam dengan kameranya. Pak Arif hanya menghela napas. Hutan ini bukan sekadar pohon dan hewan. Ada yang menjaga di dalamnya. Malam itu, mereka mendirikan tenda di dekat sebuah sungai kecil. Api unggun dinyalakan, tetapi sinarnya terasa lemah, seperti ditelan oleh kegelapan hutan. Saat semua hampir terlelap, Raka terbangun karena mendengar suara langkah di luar tenda. Pelan, ia keluar. "Pak Arif?" panggilnya. Tapi tak ada jawaban. Di antara kabut, ia melihat sosok perempuan berambut panjang mengenakan kain putih lusuh, berdiri di tepi sungai. Wajahnya samar, tapi matanya menyala merah. Raka terpaku. Namun tiba-tiba, Pak Arif menarik bahunya keras-keras. "Jangan lihat lama-lama, masuk ke dalam." Keesokan paginya, suasana terasa berat. Raka menceritakan apa yang ia lihat, tapi Seno hanya tertawa. Mungkin cuma halusinasi karena capek. Namun Pak Arif serius. Itu penunggu air. Kalau beruntung hanya menampakkan diri. Kalau tidak, ia tidak melanjutkan kalimatnya. Mereka melanjutkan perjalanan lebih dalam. Jalannya makin sulit, penuh lumpur dan akar besar. Sesekali terdengar suara seperti tawa anak kecil, tapi tak ada siapapun di sana. Menjelang sore, mereka sadar jejak jalan yang ditandai dengan pita merah hilang.
begitu saja. Semua arah terlihat sama. "Ini mustahil, aku sudah tandai jalurnya," kata Pak Arif dengan wajah pucat. Maya menatap sekeliling. "Jadi kita tersesat?" Sunyi. Hanya angin yang menjawab. Malam kedua jauh lebih menegangkan. Api unggun tak mau menyala dengan sempurna, padahal kayu kering sudah disiapkan. Suara-suara aneh terdengar dari kejauhan. Teriakan, nangis, lalu berubah jadi tawa. Maya merekam suara itu. "Kalau kita selamat, ini bisa jadi liputan luar biasa," katanya dengan senyum gugup. Tiba-tiba Seno berdiri. "Ada yang manggil aku, suara ibu." Raka cepat menahan tangannya. "Jangan, ingat," kata Pak Arif. Namun Seno meronta. Dari kegelapan, suara itu semakin jelas, memanggil namanya dengan nada penuh kasih. "Seno, pulanglah, sini nak." Seno berlari masuk ke hutan tanpa sempat dicegah. Teriakan Raka dan Maya hanya menggema. Pak Arif menunduk. Wajahnya penuh muram. Dia tak akan kembali. Hutan sudah memilihnya. Pagi ketiga, mereka hanya bertiga. Lelah, lapar, dan takut, mereka terus berjalan hingga menemukan sesuatu yang tak terduga. Sebuah rumah kayu tua, setengah roboh, ditelan akar pohon. "Siapa yang tinggal di sini?" tanya Maya. Pak Arif menelan ludah. "Dulu, ada rombongan perantau yang membangun pemukiman kecil. Semua hilang tanpa jejak. Rumah ini sisa satu-satunya. Mereka masuk untuk berlindung. Bau apak dan debu memenuhi udara. Di dalamnya ada meja kayu tua, kursi patah, dan sebuah cermin besar retak di sudut ruangan." Maya mendekat ke cermin itu. Sesaat, ia melihat bayangan dirinya. Tapi di belakangnya ada sosok Seno, tersenyum dengan mata hitam legam. Ia mencerit. Cermin retak makin lebar. Terdengar seperti suara tulang patah. Pak Arif langsung menutup cermin itu dengan kain lusuh yang ia temukan. "Jangan pernah menetap ke sana. Itu pintu bagi mereka yang terjebak." Hari-hari berikutnya berubah jadi mimpi buruk. Jalan berputar-putar, selalu kembali ke tempat yang sama. Stok makanan habis. Maya semakin tak stabil. Ia sering berbicara sendiri, mengaku mendengar suara Seno memanggil. Sementara Raka bertekad menemukan jalan keluar. Namun, semakin jauh mereka melangkah, semakin sering mereka menemukan tanda aneh. Tulang hewan berserakan, kain putih tergantung di cabang pohon, dan simbol aneh terukir di batang kayu. Suatu malam, kabut turun sangat tebal. Dari balik kabut, sosok-sosok tinggi berkulit hitam legam muncul. Matanya berkilat hijau. Mereka tidak berjalan, melainkan melayang. Pak Arif langsung bersujud berdoa dengan suara bergetar. "Itu penjaga hutan, roh kuno." Salah satu sosok mendekat ke Maya dengan suara serak. Ia berbisik, "Tinggallah di sini selamanya." Maya berteriak, lalu tubuhnya tiba-tiba tersedot masuk ke kabut, menghilang tanpa bekas. Sekarang hanya tinggal Raka dan Pak Arif. Mereka berjalan tanpa arah, kelelahan, dan nyaris putus asa. Akhirnya mereka menemukan sebuah pohon besar yang berlubang di tengahnya. Pak Arif berkata, "Ini pintu. Kalau kita masuk, mungkin bisa keluar, atau mungkin hilang selamanya." Raka tak punya pilihan lain. Ia masuk, diikuti Pak Arif. Gelap, hanya suara detak jantungnya sendiri. Lalu tiba-tiba cahaya muncul. Mereka terjatuh ke tanah berumput di tepi desa. Raka menoleh. Tidak ada Pak Arif.
Ia hilang, seakan ditelan hutan. Penduduk desa menemukannya dalam keadaan lemah. Ketika ia menceritakan apa yang terjadi, orang-orang hanya menggeleng. Hutan Kalimantan memang begitu, kata seorang tetua desa. Ia memberi, ia juga mengambil. Yang kembali hanyalah mereka yang diizinkan. Raka selamat, tapi malam-malamnya selalu dihantui mimpi buruk. Ia masih mendengar suara Seno, Maya, dan bahkan Pak Arif memanggil dari balik kabut. Dan kadang, ketika ia menatap cermin di kamarnya, ia bisa melihat sekilas hutan raksasa itu, menunggu, memanggil, menginginkannya kembali.